Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Meli di tempat ini. Hari ini Kak Meli mau bagi cerita tentang sekolah minggu. Kita mau merayakan Paskah ya adik-adik. Nah, ceritanya Kak Meli hari ini adalah tentang semua punya mimpi ya. Lala, kamu punya mimpi nggak di dalam hidup ini? Tentu Kak Meli, aku punya mimpi. Kalau besar, aku mau jadi dokter. Wow, keren mimpi kamu. Semoga mimpi kamu menjadi kenyataan ya Lola. Makasih Kak Meli. Oh ya Lola, Kak Meli hari ini mau cerita loh. Kamu mau dengar gak cerita Kak Meli? Oh mau. Oke, nah adik-adik, Kak Meli punya cerita. Ceritanya ada tentang 3 pohon ya. Pohon ini punya impian dan punya pengharapan. Ini pohon pertama, ini pohon kedua, dan ini pohon yang ketiga. Nah adik-adik, pohon yang pertama ini dia punya mimpi dan pengharapan. Dia bilang suatu hari saya mau jadi sebuah peti kotak harta karun yang akan diisi emas, perak, berlian, dan batu permata. Wow, keren! Sedangkan pohon yang kedua, dia juga nggak mau kalah seperti pohon yang pertama. Dia bilang, Aku juga punya pengharapan. Aku juga punya cita-cita teman. kalau nanti aku ini ditebang kayu aku mau jadi sebuah kapal yang besar, di mana kapal itu akan diangkut raja-raja, akan dipakai untuk keliling dunia. Wow, keren juga. Sekarang tinggal pohon yang ketiga adik-adik. Kira-kira apa ya pengharapannya? Terus pohon yang ketiga bilang, aku juga punya pengharapan. Aku mau jadi pohon yang paling tinggi di seluruh dunia, sampai orang bisa melihat aku di atas puncak. Wow, keren ya. Ternyata pohon 1, pohon 2, pohon 3 punya pengharapan. Beberapa lama kemudian, beberapa waktu berselang, akhirnya datanglah seorang penebang hutan untuk menebang ketiga pohon ini. Apa yang terjadi adik-adik? Alhasil, apa yang menjadi pengharapan, apa yang menjadi impian dari ketiga pohon itu tidak sesuai dengan pengharapannya. Pohon yang pertama, yang tadinya ingin menjadi peti harta karun, tapi ketika ditebang, dia hanya dijadikan tempat menaruh makanan ternak di sebuah kandang. Sedangkan pohon yang kedua, yang tadi mimpinya mau menjadi kapal yang besar, tapi ternyata dia hanya menjadi perahu nelayan yang kecil yang dapat dipakai oleh rombongan sekecil orang untuk melakukan perjalanan, dan rombongan itu melakukan karya yang luar biasa. Sedangkan pohon yang ketiga, pohon ini hanya dipotong menjadi beberapa bagian kayu dan dibiarkan tergeletak. Apa yang terjadi adik-adik? Mungkin pohon-pohon ini bersedih hatinya karena pohon-pohon ini tidak mencapai apa yang dia impikan dan apa yang diharapkan. Tapi adik-adik, tahukah kalian bahwa ketiga pohon ini dipakai Tuhan secara luar biasa? Pohon yang pertama, walaupun dia ada di sebuah kandang yang hina menjadi makanan ternak, menaruh tempat makanan, tetapi bayi Yesus lahir di kandang yang hina dan ditempatkan di sebuah palungan yang dipakai sebagai tempat menaruh makanan ternak itu. Sedangkan pohon yang kedua ini menjadi sebuah perahu yang dipakai Yesus dan murid-muridnya waktu mereka pergi ke sebuah danau dan terjadi badai yang sangat besar, dan Tuhan menghardik dan berkata, diam dan tenanglah. Akhirnya badai itu berlalu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam perahu itu. Sedangkan pohon yang ketiga adik-adik, kayu itu telah berubah menjadi sebuah kayu salib, bahwa Yesus yang kita sembah mati di atas kayu salib. Dia menanggung buat semua dosa adik-adik dan Kak Meli dan semua guru-guru. Dari cerita ini adik-adik, Kak Meli mau kasih pelajaran yang sangat berharga,
Walaupun kita punya cita-cita setinggi langit, kita punya pengharapan di dalam hidup ini, kalian di rumah tetap punya cita-cita dan keinginan, tapi percayalah, Tuhan akan memberikan masa depan yang baik buat adik-adik, buat Kak Meli. Walaupun mungkin hari-hari ini kita ada di rumah aja, kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman di gereja, kita nggak bisa berjumpa dengan teman-teman di sekolah, tapi percayalah, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti kisah pohon ini. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Salam manis dari Kak Meli. Bye-bye.